Untuk caranya membuat akun pertama kali, Bapak Ibu klik create an account dan pastikan Bapak Ibu punya email yang aktif. Kemudian pilih data pelaku usaha. Kemudian isi nama Bapak Ibu, email yang didaftarkan, kemudian password yang akan digunakan dalam si halal, ini coba 2 kali, kemudian klik send. Jika telah klik send, Bapak Ibu perlu mengecek di email masing-masing dan pastikan jika telah memperoleh akun tersebut, Bapak Ibu perlu mengaktifkan akun paling lambat 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan akun tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu klik aktifkan akun. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Oke. Kurang lebih ini tampilan dari si halal yang akan digunakan Bapak dan Ibu. Dan untuk pertama kali tahapannya adalah Bapak Ibu klik sertifikasi dan kemudian mengupdate data-data pelaku usaha. Ini karena saya udah update pertama. Jadi sebelum awal di sini sebetulnya Bapak Ibu akan muncul tampilan pop-up. Bapak Ibu perlu mengisi nomor NIB. Nah, kemudian setelah mengisi nomor NIB, nanti akan diarahkan dengan data-data yang memang sudah tercantum dalam OSS, dan kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik lanjut, dan kemudian setelah klik lanjut Bapak Ibu bisa masuk ke sertifikasi dan pelaku usaha untuk mengedit data-data pelaku usaha. Berikut ini data-datanya. Untuk data-data nama perusahaan, alamat, kota, kabupaten, provinsi, ini semua akan terhubung langsung dengan data-data yang Bapak Ibu di-update di OSS. Jadi ini akan otomatis akan muncul, termasuk juga KBLI, ini bisa diupdate juga data OSS-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan data-data penanggung jawab. Penanggung jawab tadi adalah orang yang memang ditugaskan untuk mengurus proses sertifikasi halal, isi nomor kontaknya, kemudian email, kemudian simpan. Begitu juga untuk pengisian aspek legal. Di sini aspek legal bisa dipilih UMK, IUI, SIUP. Tapi ini ini juga bisa data aspek legal ini bisa diambil juga dari data-data yang Bapak Ibu telah input di OSS. Ini secara otomatis. Nah, kemudian ini untuk data pabrik, silakan diisi. Jangan lupa setelah mengisi nama pabrik, diklik tambah. Jadi nanti akan muncul data-data di sini di tabel. Ini outlet jika Bapak Ibu punya outlet. Jika memang tidak memiliki outlet, bisa dikosongkan datanya. Dan kemudian ini untuk data penyelih halal, di mana data penyelih halal ini adalah data berupa nama, nomor KTP, kemudian nomor sertifikat diklat. Ini jika yang sudah memiliki, jika belum punya ini bisa dikosongkan. Berikut juga tanggal sertifikatnya. Tapi yang paling penting adalah ini perlu ada SK penetapan penyelih halal, di mana penetapan penyelih halal ini surat keterangan penetapan penyelih halal dari pemimpin perusahaan. Kemudian tanggal SK-nya juga dicantumkan, tanggal berapa, dan nomor kontak dari penyelih halal. Dan jangan lupa juga diklik tambah jika telah diisi. Jika Bapak Ibu menetapkan lebih dari satu, ini perlu diisi juga data-datanya di sini. Oke, jika semua data ini sudah terisi, Bapak Ibu klik lagi sertifikasi dan kemudian ke menu pengajuan. Nah, kemudian dari pengajuan di sini Bapak Ibu klik layanan, kemudian klik baru, karena semua data-data yang di Si Halal ini untuk pertama kali ini adalah tergolong baru.
jika Bapak Ibu telah memiliki sertifikat halal MUI sebelumnya, itu juga masih tergolong baru, di mana pembaruan di sini adalah untuk mekanisme proses perpanjangan sertifikat halal dari BPJPH. Di mana sertifikat halal BPJPH itu masa berlakunya 4 tahun ya Bapak Ibu. Dan ini ada pengembangan, nah, jadi bisa klik mendaftar. Nah, di sini akan muncul beberapa data yang perlu diisi kembali, di mana di sini perlu diisi nomor surat permohonan, kemudian tanggal surat permohonan, kemudian jenis layannya, di sini ada pilihan, Oke. Di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini jika Bapak Ibu melakukan pendaftaran dengan biaya sendiri, maka klik pendaftaran mandiri. Tapi jika Bapak Ibu ingin atau sertifikasi halalnya dibiayai oleh pihak lain, bisa klik pendaftaran melalui fasilitasi. Nah, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, jika Bapak Ibu ingin mencoba mengikuti sertifikasi halal gratis dari pihak kami, Bapak Ibu bisa klik Sehati 21. Tunggu cari, gitu ya. Ini harus dipastikan karena ini akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan. Kemudian diisi nomor surat permohonan, tanggal surat permohonannya, sesuai template yang tadi telah kami sampaikan. Kemudian di sini ada beberapa jenis layanan. Jenis layanannya bisa dipilih antara makanan, minuman, obat kosmetik, ataukah resto, ataukah RPH, RPU, jasa atau barang gunaan. Ini bisa dipilih salah satu. Kemudian jenis produk. Nah, jenis produk ini yang tadi kami sampaikan bahwa jenis produk yang saat ini bisa dipilih salah satu. Dan ini mengacu pada surat keputusan dari LPPOM MUI untuk saat ini. Ini merek dagangnya, bisa Bapak Ibu input. Area pemasarannya, di sini ada 3 pilihan. Lokal itu jika pemasarannya itu lebih paling banyak 3 provinsi. Jika lebih dari 3 provinsi, maka kategorinya nasional, kemudian atau internasional. Dan ini LPH yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Di sini sudah ada 3 data di sini bisa dipilih antara LPH, LPPOM MUI, Surveyor Indonesia atau Sukovindo. Data penanggung jawab, aspek legal, pabrik, ini akan secara otomatis jika Bapak Ibu mau ngisi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan daftar nama produk. Di sini bisa ditambahkan, jadi diisi nama produk secara rinci dengan jelas. Jika memiliki varian, nama produknya itu bisa di-input berdasarkan variannya. Misalnya saya beri contoh, ada roti manis, rasa coklat, akan muncul di bawah. Nah, jika misalnya ada varian lagi, roti manis rasa keju, misalnya ada tambahan lagi roti manis rasa stroberi. Silakan ditambah secara berurut, jadi dengan memencet tombol tambah. Oke. Dan kemudian yang paling penting adalah memenuhi dokumen-dokumen persyaratan, di mana ini ada beberapa dokumen yang saat ini memang masih perlu diupload oleh Bapak Ibu, berupa surat permohonan, kemudian formulir ini tidak diwajibkan. Aspek legal ini untuk penyesuaian data perlu diupload juga. Dokumen penyelia halal ini perlu dipenuhi, setidaknya yang wajib adalah surat penetapan penyelia halal, kemudian daftar riwayat hidup dan salinan KTP dari penyelia halal yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada daftar nama produk dan bahan yang digunakan, perlu diupload di sini. Kemudian ini alur proses pengolahan produk dan dokumen manual SCH. Sedangkan di sini jika Bapak Ibu melakukan pembaruan sertifikat halal dari MUI, bisa lampirkan salinan sertifikat halal MUI-nya di sini. Dan kemudian lainnya ini jika Bapak Ibu punya dokumen lain, dokumen pendukung terkait produk, misalnya terkait izin edar, bisa dicantumkan di
dokumen persyaratan nomor 9. Kemudian jangan lupa disimpan dan perlu dipastikan file yang di-upload ini maksimalnya 50 MB untuk sekali upload dan extensionnya bisa berupa Excel, PDF, atau JPG. Begitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa setelah diisi ini semua, Bapak Ibu kembali dan kemudian kirim. Nanti status pengajuannya itu bisa Bapak Ibu bisa lihat di status permohonan. Nah, misalnya di sini nih, ini ada status dibatalkan. Tapi ada juga status kalau setelah terkirim, statusnya itu submitted PU. Gitu. Jika dalam proses verifikasi, di sini pun akan muncul status verifikasi. Dan kemudian jika Bapak Ibu telah memiliki surat tanda terima dokumen, akan muncul notifikasi di sini adalah dikirim ke LPH. Gitu Bapak Ibu.